yang kita panggil corona. Memang beberapa mall memang sepi, tapi sebetulnya ini bukan berarti Indonesia sekarang sedang menghadapi wabah corona. Hal ini membuat semua keadaan berubah seketika, apalagi dengan maraknya media yang tidak bertanggung jawab, yang malah membuat suasana menjadi terlihat sangat kacau. Seharusnya media, influencer atau apapun itu namanya, yang bersifat memberitakan sesuatu hal mestinya harus lebih hati-hati lagi dan mengukur efek dari segala berita yang disebarkan terhadap masyarakat, sehingga berdampak kepada kenyamanan dan keamanan nasional. Saya jadi ingat Pak Harto. Ya, seperti yang saya hadapi dalam beberapa hari ini, ketika urusan kepartaian dan bisnis harus dikerjakan dari rumah. Mengisi hari-hari, saya membaca banyak media pada akhirnya. Banyak artikel yang memuat tentang Pak Harto, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, salah satunya adalah historia.id dan cendananews.com. Dan banyak lagi media lainnya sebetulnya. Namun yang saya baca baru mulai dari historia.id dan cendananews.com. Saya membaca dari newsdetik.com terbitan Sabtu 9 Desember 2017 dengan judul Tur Singkat ke Rumah Soeharto di Cendana yang bakal jadi museum. Sangat menarik buat saya. Pada akhirnya, siang hari tanggal 31 Maret, saya berjalan menyusuri jalan Cendana untuk berkunjung, melihat serpihan sejarah di kediaman almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Dan saya belum tahu juga, ada mau nanya, Pak, mau izin bertanya Pak, rumahnya Pak Harto yang mana ya Pak? Di sebelah sana aja Mas. Ke belok kiri? Ya, belok kiri. Oke. Makasih ya Pak ya. Makasih. Ya, Maulud bertanya sesat di jalan, jadi kita harus banyak bertanya untuk mendapatkan data yang akurat dan ya kalaupun ada salah nggak salah-salah banget. Saya sempat salah rumah, namun ditunjukkan oleh pasiran, petugas yang jaga di kediaman Bapak Hutomo adalah putra atau Tommy Soeharto, putra bungsu dari mendiang Pak Harto. Sesampainya di kediaman Pak Harto, saya disambut oleh security yang ramah. Di rumah kediamannya almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Dan Pak, selamat sore Pak. Pak, selamat sore Pak. Boleh mau izin masuk Pak? Ya boleh, tapi sekitar pekarangan aja. Sekitar pekarangan? Ya. Oke, saya mau ikut lomba vlog, jadi mau diizinin. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Setelah masuk ke halaman kediaman Pak Harto, saya hanya melihat dari luar saja. Saya tidak diizinkan masuk ke dalam. Saya paham, ini karena saya tidak izin terlebih dahulu kepada yang berkewenangan di sini. Padahal, saya ingin banget masuk ke dalam dan melihat fakta sejarah yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Soeharto adalah Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Dan satu hal terpenting, ketika sekarang lagi ada lomba vlog ini, saya sengaja buat konten dan mulai dari sini. Karena ini adalah kediamannya Pak Harto. Jadi, dan ada yang sangat menarik buat saya ketika saya baca media sejak tahun 2017 kalau nggak salah, bahwasanya area ini bekas rumah kediaman Bapak Haji Muhammad Soeharto, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, akan dijadikan museum. Perihal rumah ini untuk dijadikan museum, saya sangat setuju sekali. Karena menurut hemat saya, hal ini perlu untuk bisa dijadikan pembelajaran yang terus-menerus dan meregenerasi. Apalagi milenial yang tidak merasakan atau belum dewasa di saat negara ini dipimpin oleh Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto, penjaga kedaulatan dan Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Tadi saya sudah diizinkan masuk dan sekarang ada tulisan para tamu daerah pelapor, jadi saya akan lapor dulu. Pak, selamat sore Pak. Ya, Pak, mau izin ngevlog dan ngambil gambar Pak. Nulis dulu ya Pak ya. Saya sekarang lagi nulis dulu di buku tamu. Penuh sekali buku tamunya, jadi teman-teman silakan aja mungkin datang ke sini membuat atau mengetahui untuk meluruskan sejarah tentang Pak Harto. Dan bukan hanya di sini juga, petilasan Pak Harto banyak di seluruh Indonesia. Masih mau izin masuk ya Pak? Makasih ya Pak ya. Kita harus dukung bahwa tempat ini untuk segera dimuseumkan atau menjadi museum. Karena dari tahun 2017 saya membaca di beberapa media bahwasanya rumah Pak Harto ini akan dijadikan museum. Cuman tidak ada narasumber di sini, jadi saya juga buru-buru karena cuacanya kurang mendukung dan saya harus cepat-cepat pulang ke rumah. Jadi mungkin di vlog selanjutnya saya akan review lebih banyak lagi tentang kediaman almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua.
Saya datang ke tempat ini sebetulnya ingin melihat bagaimana keadaan rumah Pak Harto dan merasakan aura positif yang masih tersimpan di sini. Mungkin di lain waktu saya akan ke sini lagi dan mereview banyak hal dari segala sisi tentang rumah ini. Dengan adanya Vlogba Vlog ini, saya membuka ruang untuk teman-teman dari berbagai daerah terkait Presiden Soeharto, penjaga kedaulatan Republik Indonesia, dan Bapak Pembangunan Indonesia. Salah satunya Om Haji Alan Samuel. Beliau saksi sejarah dari perjalanan Pak Tommy Soeharto di saat kampanye di Papua. Om Alan mengatakan warga Papua menyambut Pak Tommy di saat kampanye dengan penuh sukacita. Operasi Mandala bukti nyata bahwa Pak Harto pernah berjuang di sana. Bukti nyata terekam oleh alam bahwa Pak Harto adalah Bapak penjaga kedaulatan Republik Indonesia. Itu kan langsung bupatinya juga hadir dan Pak Ketum di situ juga dicanangkan, dan mereka di situ juga tuh kemauan dari para masyarakat, dan mereka di sana itu kan bekas transmigrasi itu mereka sampai bercucuran air mata melihat Ketum, dalam arti Pak Tommy ini beliau kok mirip sekali. Mereka sampai dengan sedih nangis bahwa tanpa orang tuanya beliau tidak mungkin kami seperti ini. Jadi gitu, dari hasil transmigrasi tua yang ada juga yang udah jadi bupati sekarang juga, seperti di Korum itu bupati sekarang itu, pada itu bekas dari transmigrasi. Saya lihat di sejarah Pak Harto memang di Papua itu membebaskan Irian Barat ya, sehingga Pak Ketua Umum kita lahir dikasih nama Hutomo Mandala Putra untuk mengingatkan ke situ, Panglima Mandala. Pak Harto waktu itu menjabat sebagai Panglima Mandala, akhirnya dikasih nama Pak Tommy ini namanya Hutomo Mandala Putra. Karena itu bapaknya waktu itu sebagai Panglima Mandala yang membebaskan Irian Barat kembali kepada pangkuan RI. Secara pribadi, saya sangat kagum dengan Pak Harto. Wibawanya, masa kepemimpinannya yang sangat luar biasa. Saya menontonnya dari YouTube. Beberapa hal yang saya lakukan untuk meneruskan perjuangan Pak Harto untuk Indonesia tinggal landas adalah seperti hari ini pun saya sedang lakukan dengan saya bergabung di Partai Berkarya menjadi kader dan sekretaris daerah DPD Jakarta Pusat, dan selain itu aktif di media yang terus-menerus mengikuti perkembangan politik di Republik Indonesia tercinta. Salah satu hal kecil yang pernah saya lakukan adalah saya membuat deklarasi gerakan bersama rekan mantan caleg DPR RI Milenial dari Partai Berkarya, Noni dan Apni. Gerakan ini atas dasar pemikiran yang sama, menjadikan sebuah dorongan dan apresiasi terhadap mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Haji Muhammad Soeharto, Bapak penjaga kedaulatan dan pembangunan Republik Indonesia. Masih ingat cuplikan video pendek Pak Harto yang beredar di penghujung tahun 2019 yang mengatakan bahwa remaja pada tahun 2020 harus lebih mencintai tanah air, dan kami menangkap signal itu. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, arti kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Saya sudah review tempat ini dan saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman dari cedananews.com yang membuat Vlogba Vlog ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Lanjutkan. Terima kasih, Elan Jakarta. Mohon pamit.